Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kesehatan untuk kita semua. Hari ini Ustazah Alvin akan mengajak kalian untuk belajar matematika kembali. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak silahkan mengambil sikap berdoa, kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan diawalinya kegiatan ini dengan berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan dan kemudahan kepada kita semua. Nah, hari ini Ustazah ingin mengajak kalian untuk belajar tentang operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Sehingga tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat melakukan perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, sebelum ke materi inti, Ustazah ingin berbagi cerita buat kalian. Ustazah kemarin baru mendapatkan hadiah dari saudara Ustazah. Nah, kalian tahu tidak, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa tahadu tahabbu, hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Nah, hadis ini bisa kalian terapkan di lingkungan keluarga kalian loh. Kalian bisa saling memberikan hadiah kepada kakak, kepada adik, kepada ayah atau bunda, agar rasa cinta dalam keluarga kalian semakin besar. Nah, kalian mau tahu tidak hadiah apa yang diberikan saudara Ustazah untuk Ustazah hari ini? Kita buka bersama-sama ya. Wah, Ustazah mendapatkan 4 buah jeruk. Kita buka box yang satunya lagi ya. Ternyata isinya sama, ada 4 buah jeruk dalam satu box. Anak-anak, kira-kira kalian tahu tidak bagaimana cara menuliskan kalimat matematika untuk hal ini? Jadi Ustazah memiliki 2 box jeruk. Masing-masing boxnya berisi 4 buah jeruk. Kira-kira kalau dituliskan dalam kalimat matematika bagaimana ya? Kalian bisa tidak menuliskannya? Coba kalian tuliskan di buku catatan kalian. Nah, anak-anak, dari kegiatan sebelumnya tadi, kira-kira di antara kalian sudah ada belum ya yang berhasil menuliskan kalimat matematikanya? Nah, jika belum, mari kita ingat kembali. Jadi untuk menuliskan ada 2 box jeruk, masing-masing box terdiri dari 4 buah jeruk, maka kita dapat tuliskan seperti ini. 4 ditambah 4, ini untuk kalimat matematika penjumlahan. Tapi kalau untuk perkalian, maka kita bisa tuliskan 2 kali 4. Artinya ada 2 box jeruk, masing-masing box terdiri dari 4 buah. 2 itu sebagai pengali, 4 itu sebagai bilangan yang dikalikan. Kemudian bagaimana jika perkalian melibatkan bilangan bulat negatif? Nah, kita pelajari pada tabel berikut ini. Pada tabel ini ada yang dinamakan bilangan pengali, yaitu bilangan 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ini namanya bilangan pengali. Kemudian ada bilangan yang dikalikan, yaitu di sini kita menggunakan bilangan 2. Nah, kita cek hasilnya. 3 kali 2 itu sama dengan 6, 2 kali 2 sama dengan 4, 1 kali 2 sama dengan 2, dan begitu juga seterusnya. Kemudian pada tabel sebelah kanan ada bilangan pengali juga yang bilangannya sama dengan bilangan di tabel sebelah kiri, tetapi di sini dikalikan dengan negatif 3 dengan bilangan bulat negatif. Kita cek hasilnya. 3 kali negatif 3 itu sama dengan negatif 9. Kemudian 2 kali negatif 3 itu hasilnya negatif 6. 1 kali negatif 3 itu sama dengan negatif 3. 0 kali negatif 3 itu sama dengan 0. Dan seterusnya. Nah, di sini kita menemukan sebuah pola dari jawaban-jawaban hasil perkalian ini.
6 menjadi 4 menjadi 2. Itu artinya dia berkurang 2, berkurang 2, berkurang 2. Begitu terus sampai habis. Atau ini karena ada tanda titik 3, artinya itu seterusnya. Berarti masih ada bilangan-bilangan lain lagi. Begitu juga dengan pada tabel sebelah kiri ini, ketika dikali dengan negatif, bilangan bulat negatif, maka hasilnya bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3. Begitu juga seterusnya. Sehingga dari dua hal ini dapat dituliskan seperti ini. Hasil perkalian dua bilangan bulat bertanda sama adalah bilangan positif. Maksudnya bilangan positif dikalikan positif, maka hasilnya akan positif. Kita cek 3 kali 2. Ini bilangan bulat positif. Dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya juga bilangan bulat positif. Kemudian 1 dikali 2, itu positif dikali positif, maka hasilnya juga akan positif. Kemudian bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan positif. Nah, ini kita lihat di sini, negatif 1 dikali negatif 3 sama dengan 3. Negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Nah, kita lihat di sini, negatif 1 dikali negatif 3 itu sama dengan 3. Negatif 2 dikali negatif 3 itu sama dengan 6. Hasilnya positif, padahal pengali dan bilangan yang dikalikan adalah bilangan bulat negatif. Lalu hasil perkalian dua bilangan bulat yang berbeda adalah bilangan negatif. Jadi jika negatif dikalikan dengan positif, maka hasilnya negatif. Negatif 1 dikali 2, maka hasilnya negatif 2. Begitu juga dengan yang di sini, positif dikali dengan negatif. Positif 3 dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 9. Sehingga dari pernyataan ini disimpulkan bahwa bilangan positif jika dikalikan dengan negatif atau negatif dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Atau kita buat bentuk seperti ini. Positif kali positif hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Kemudian untuk pembagian bilangan bulat, nah kita juga lihat hasil dari pembagian ini. Positif dibagi positif hasilnya positif, negatif dibagi negatif hasilnya positif, positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya negatif. Dari situ kita juga bisa simpulkan bahwa jika bilangan bertanda sama itu hasilnya positif. Maksudnya bilangan positif dibagi bilangan positif hasilnya positif, bilangan negatif dibagi bilangan negatif hasilnya positif. Tapi jika bertanda beda, misalnya bilangan positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya negatif. Jika bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya negatif. Sehingga kita bisa simpulkan seperti ini juga. Kemudian untuk contoh kita perhatikan satu-satu. 6 kali 4 positif kali positif, maka hasilnya pasti positif. 6 kali 4 itu adalah 24. Jadi positif 24. Kemudian 5 kali negatif 3, positif kali negatif, hasilnya negatif. 5 kali 3, 15, sehingga hasilnya negatif 15. Negatif 7 kali negatif 8, negatif kali positif, hasilnya negatif. 7 kali 8 hasilnya 56, sehingga hasil dari negatif 7 kali 8 adalah negatif 56. Kemudian negatif 9 kali negatif 2. Itu negatif kali negatif, maka hasilnya positif. Sehingga 9 kali 2 hasilnya 18 atau positif 18. Kemudian positif dibagi positif, maka hasilnya positif. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Kemudian 25 dibagi negatif 5, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Sehingga 25 dibagi 5, 5. Berarti 25 dibagi negatif 5 adalah negatif 5. Kemudian negatif 36 dibagi 9, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 36 dibagi 9 hasilnya negatif 4, sehingga negatif. 36 dibagi 9 hasilnya negatif 4. Kemudian negatif 42 dibagi negatif 2, negatif dibagi negatif positif. 42 dibagi 2, 21.
negatif 42 dibagi negatif 2, maka hasilnya positif 21. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jika di antara kalian masih belum paham atau masih bingung atau belum mengerti, silahkan diulang lagi video yang sudah Ustazah buat ini. Dan kalian juga bisa berkonsultasi atau bertanya langsung kepada Ustadz Ustazah. Setelah kegiatan ini, silahkan cek akun Sinaunya. Ustazah sudah lampirkan penugasan hari ini untuk kalian. Ustazah mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solih dan solihah yang masih menyaksikan video ini sampai habis, Ustazah akan berikan hadiah untuk kalian. Hadiahnya yaitu berupa trik cara mengerjakan cepat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Saksikan videonya sampai selesai ya. Selamat belajar. Nah, hari ini Ustazah akan bagikan trik matematikanya, yaitu trik mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan cepat. Ayo, siapa yang kemarin masih kesulitan jika kalian melakukan pengurangan atau penjumlahan dengan metode kancing atau garis bilangan? Sebenarnya mudah sih, cuma mungkin akan repot jika bilangannya terlalu besar atau angkanya terlalu besar. Nah, makanya kalian ikuti trik dari Ustazah ini agar kalian bisa mengerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dengan cepat ya. Trik yang pertama yaitu menjumlahkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif. Jadi kedua bilangannya itu positif. Sepertinya kalian sudah cukup familiar dengan tipe soal seperti ini. 3 ditambah 4 tinggal dijumlahkan, hasilnya 7. Kemudian trik yang kedua yaitu menjumlahkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Maka kita bisa mencari dengan seperti ini. Triknya yaitu cari selisih dari kedua angka. Ingat ya, angkanya saja bukan bilangannya. Kemudian tanda itu tanda negatif atau positif nanti mengikuti angka yang lebih besar itu yang mana. Misalkan contoh pertama negatif 6 dan ditambah 4. Angkanya itu 6 dan angka 4. Nah, kalau kita bandingkan negatif 6 dengan positif 4, pasti kan lebih besar positif 4. Tapi kita bukan membandingkan nilai bilangannya, tapi membandingkan angkanya saja, yaitu 6 dan 4. Sehingga kita dapatkan 6 itu lebih besar daripada 4. Maka kita tulis seperti ini. 6 dikurangi 4. Kemudian 6 dikurangi 4 itu kan hasilnya 2. Nah, kita cari tandanya. Tandanya itu mengikuti angka yang besar. Angka yang besar 6 dan 4 tadi lebih besar 6, sehingga nanti di sini ada tanda negatif sehingga hasilnya nanti juga negatif, yaitu 6 dikurangi 4 2, berarti jawabannya negatif 2. Kemudian soal yang kedua yaitu 10 ditambah negatif 7. 10 dan 7 itu lebih besar 10, sehingga 10 dikurangi 7. Kemudian kita lihat tandanya, 10 tandanya positif, 7 tandanya negatif. Kan tadi lebih besar 10, sehingga tandanya nanti positif. 10 dikurangi 7 berarti sama dengan positif 3. Soal yang ketiga, negatif 16 ditambah 20. Kita lihat angkanya 20 dan 16. Berarti lebih besar 20. 20 dikurangi 16 sama dengan 4. Kemudian kita lihat tandanya, 16 negatif, 20 positif. Berarti hasilnya nanti tandanya positif, yaitu positif 4. Trik yang ketiga yaitu menjumlahkan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat negatif. Jadi keduanya merupakan bilangan bulat negatif. Triknya yaitu jumlahkan kedua angka dan tandanya pasti negatif. Contohnya, negatif 6 ditambah negatif 4. 6 tambah 4, 10. Tandanya pasti negatif, sehingga hasilnya negatif 10. Negatif 10 ditambah negatif 7. 10 tambah 7 itu 17, tandanya pasti negatif, sehingga negatif 17. Mudah ya. Dan sekarang Ustazah mau bagi trik untuk pengurangan bilangan bulat negatif. Nah, di pengurangan ini ada beberapa rumus yang nanti akan kita gunakan.
Kita pelajari dulu bahwa mengurangi suatu bilangan sama dengan menjumlahkan bilangan itu dengan lawan bilangan pengurangan. Contohnya seperti ini. Jika kita 6 dikurangi 4 atau 6 dikurangi negatif 4, nah, negatif 4 itu kan lawannya dari 4, sehingga kita bisa menuliskan dengan 6 ditambah 4 seperti itu. Nah, nanti kita ikuti triknya di selanjutnya. Nah, ini ada beberapa rumus yang harus kita gunakan nanti. A itu merupakan bilangan pertama, B itu bilangan kedua. Kemudian mengurangi bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif. Jadi kedua bilangannya positif tapi operasi hitungnya pengurangan. Trik yang berlaku yaitu sifat A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Negatif B ini kita dapat dari lawan dari bilangan kedua yaitu B. Kita langsung ke contoh. Misalnya 6 dikurangi 4 karena yang mengurangi ini lebih besar, jadi bisa langsung kita hitung ya. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Selanjutnya 2 dikurangi 7. Nah, ini kita 2 itu adalah bilangan A, 7 itu bilangan B. Jadi kita ubah ke bentuk A plus negatif B. Jadi A-nya itu 2, negatif B itu negatif 7. Sehingga seperti ini, kita rubah menjadi 2 ditambah negatif 7. Kemudian kita cari selisihnya, yaitu angka yang besar dikurangi angka yang lebih kecil. Di sini angka yang lebih besar yaitu angka 7, sehingga 7 dikurangi 2. Itu hasilnya 5. Kemudian kita lihat tandanya, negatif 7 dan positif 2. Berarti yang digunakan adalah tanda negatifnya, karena bilangan 7 lebih besar daripada bilangan 2. Sehingga hasilnya 7 dikurangi 2 tadi 5, kemudian tandanya negatif. Sehingga 2 dikurangi 7 hasilnya sama dengan negatif 5. Kemudian 4 dikurangi 10. Kita masukkan ke rumus A ditambah negatif B. A-nya 4, negatif B-nya negatif 10. Berarti ditulis seperti ini. Kemudian kita cari selisihnya. 4 dan 10 berarti 10 lebih besar. 10 dikurangi 4 itu 6. Kemudian tandanya kita lihat 4 itu positif, 10 negatif. Berarti nanti yang digunakan adalah negatif. Sehingga dapat dituliskan 4 dikurangi 10 itu hasilnya negatif 6. Trik selanjutnya yaitu mengurangi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Maka berlaku sifat A dikurangi negatif B sama dengan A plus B. Nah, kan tadi ini sama ya kayak tadi. A itu jadi A, negatif jadi positif, negatif B ya jadi B. Seperti itu, ini lebih mudah. 6 dikurangi negatif 4. Jadinya 6 ditambah 4 hasilnya 10. Kemudian 2 dikurangi negatif 7. Berarti 2 ditambah 7 sama dengan 9. Nah, itu cukup mudah. Kemudian ini trik yang terakhir yaitu mengurangi bilangan bulat negatif dan bilangan bulat negatif. Jadi sama-sama negatif. Misalnya ini berlaku sifat negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A ditambah positif B. Ini negatif berarti jadi positif. Contohnya, negatif 8 dikurangi negatif 4. Nah, A itu negatif 8, B itu negatif 4. Negatif B itu negatif 4. Sehingga kita akan rubah negatif A tetap negatif A. Berarti negatif 8 nanti akan tetap menjadi negatif 8. Ditambah B atau lawan dari negatif B. Berarti lawan dari negatif 4. Berarti 4. Berarti negatif 8 ditambah 4. Nah, ingat kembali trik penjumlahan tadi. Jika ada dua bilangan yang bertanda beda, maka kita cari selisihnya terlebih dahulu. 8 dengan 4, selisihnya 4, kemudian tandanya negatif atau positif. Kita lihat angka 8 itu lebih besar daripada angka 4. Angka 8 itu tandanya negatif, sehingga nanti hasilnya negatif. Nah, ini cari selisihnya, hasilnya ini. Seperti itu ya.
Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu negatif 2 dikurangi negatif 5. Negatif 2 itu sebagai negatif A dikurangi negatif 5 itu sebagai negatif B. Sehingga kita susun menjadi negatif A itu negatif 2 ditambah B. B itu lawan dari negatif B. Negatif B-nya negatif 5. Sehingga lawan dari negatif 5 itu adalah 5. Sehingga kita tuliskan seperti ini. Negatif 2 ditambah 5. Kita cari selisihnya, 5 dikurangi 2, hasilnya 3. Kita cek lagi, mana yang memiliki angka lebih besar, 2 atau 5. Ya, kalau yang lebih besar 5 berarti kita ikuti tandanya, yaitu positif. Sehingga 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, itu dia trik dari Ustazah untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Semoga bermanfaat.